Selamat datang di video kuliah TK2103 Termodinamika Teknik Kimia bersama saya Anggit Raksajati dengan topik aplikasi termodinamika di bidang teknik kimia. Ilmu termodinamika merupakan ilmu fundamental yang banyak digunakan dan diterapkan di industri bidang teknik kimia, misalnya untuk kebutuhan utilitas ataupun pembangkitan listrik, misalnya di PLTA, PLTU batubara, PLTG, PLTN, maupun pembangkit listrik tenaga geotermal. Hal ini dibahas lebih lanjut di buku Smith-Vanes bab 8, misalnya lewat siklus Otto, siklus Diesel, siklus Brayton, dan siklus Rankine. Kemudian aplikasi kedua misalnya diterapkan dalam perancangan kolom destilasi atau unit pemisah yang memanfaatkan perbedaan titik didih komponen-komponennya. Untuk merancang unit ini kita membutuhkan data seperti kesetimbangan uap cair, seperti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian aplikasi ketiga adalah untuk perancangan reaktor. Mengapa? Karena kita membutuhkan perhitungan termodinamika untuk menghitung konversi reaksi maksimum maupun kondisi kesetimbangan reaksi tersebut. Gambar ini menunjukkan siklus Rankine yang diterapkan misalnya dalam PLTU batubara ataupun pembangkit listrik tenaga geotermal. Ada 4 unit utama yang terlibat, yaitu turbin, kondenser, pompa, dan steam generator. Siklus ini tujuan utamanya adalah menghasilkan listrik yang dihasilkan di unit turbin dengan cara mengalirkan uap atau steam dengan tekanan dan temperatur tinggi yang digunakan untuk memutar turbin. Putaran turbin tersebut dapat menghasilkan energi listrik yang nantinya dapat didistribusikan atau ditransmisikan menuju ke pengguna. Keluaran dari turbin ini berupa campuran cair dan uap yang kita perlu kembalikan lagi agar menjadi siklus tertutup. Namun butuh 3 tahap pendukungnya, yaitu yang pertama kita masukkan ke unit yang bernama kondenser. Namanya kondenser, maka tujuan utamanya adalah untuk kondensasi atau sepenuhnya mencairkan dari campuran uap cair tersebut. Caranya bagaimana? Kita pertukarkan dengan media pendingin. Misalnya di sini kita bisa gunakan cooling water. Keluaran unit kondenser ini sudah berupa cairan dalam kondisi temperatur mendekati temperatur atmosferik yang dialirkan menuju ke pompa. Tujuannya apa? Pompa itu adalah untuk menaikkan tekanan. Sehingga ketika tekanan rendah yang dimiliki oleh keluaran kondenser tersebut dimasukkan ke dalam pompa, kita akan jumpai apa yang dikenal sebagai boiler feed water atau air yang sudah bertekanan tinggi. Mengapa? Karena dengan tekanan tinggi tersebut, kita bisa menghasilkan steam nantinya yang tekanannya tinggi pula dan bisa efisiensi pembangkitan listriknya pun tinggi. Unit keempat bernama steam generator. Steam generator artinya apa? Cairan sudah bertekanan tinggi diubah fasanya menjadi fasa uap. Caranya bagaimana? Tentunya dengan proses pemanasan. Panasnya diperoleh dari mana? Dalam kasus PLTU batubara, artinya panasnya diperoleh dari energi pembakaran batubara itu sendiri. Jika itu dari pembangkit listrik tenaga geotermal, maka panasnya bisa dari panas reservoir atau perut bumi. Jika ini untuk kasus PLTN, maka panasnya bisa diperoleh dari reaksi fisi uranium ataupun plutonium gitu ya. Sehingga uap panas yang dihasilkan nantinya bisa dikembalikan menuju turbin kembali untuk menutup siklus Rankine tersebut. Nah, ini contoh atau ilustrasi sederhana untuk PLTN. Prinsipnya sama dengan siklus sebelumnya menggunakan siklus Rankine. Alat utamanya tetap ada turbin, kemudian akan ada kondenser, ada pompa, dan ada juga steam generator. Perbedaannya dengan PLTU batubara sekali lagi hanyalah sumber panasnya. Dalam kasus PLTN, artinya sumber panas untuk menguapkan steam ini diperoleh dari panas fisi yang terjadi di dalam reaktor vessel tersebut. Ini adalah contoh kedua, apa yang kita kenal sebagai siklus refrigerasi. Ada 4 unit utama, yaitu evaporator, valve, kondenser, dan kompresor. Berkebalikan dengan siklus sebelumnya, tujuan dari siklus refrigerasi bukan untuk menghasilkan energi listrik, tetapi untuk mengambil panas dari sistem ke lingkungan. Atau mudahnya, refrigerasi ini banyak diterapkan dalam sistem-sistem pendingin. Kasus yang paling sederhana, siklus refrigerasi tentunya dijumpai di kulkas-kulkas di rumah masing-masing gitu ya, menggunakan prinsip yang sejenis. Tetapi dalam industri-industri yang lebih besar, misalnya dalam industri LNG atau pencairan gas alam,
Prosesnya melibatkan temperatur yang sangat dingin atau kriogenik, bisa mencapai minus 160 derajat Celcius. Bagaimana caranya? Tentunya panasnya itu perlu diambil dengan adanya refrigeran-refrigeran tersebut. Kita akan mempelajari lebih lanjut di minggu-minggu ke depan. Ya, untuk membayangkan lebih lanjut bagaimana siklus refrigerasi ataupun likuifaksi ini bekerja, coba bayangkan prinsip kerja kulkas yang ada di rumah kita masing-masing ya. Secara hukum alamnya gitu ya, panas itu umumnya berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Lalu bagaimana caranya kita bisa menjaga temperatur kulkas dalam kasus ini sistem lebih dingin dari temperatur lingkungan. Misalnya kulkasnya dijaga di 0 derajat atau di 4 derajat Celcius gitu ya, sedangkan lingkungannya di 25 atau sampai 30 derajat Celcius. Secara natural seharusnya panas dari lingkungan akan masuk ke dalam kulkas tersebut sehingga nantinya akan tercapai kesetimbangan temperatur yang baru. Sehingga pasti harus ada suatu prinsip penarikan panas. Harus ada kerja atau harus ada usaha yang dimasukkan dalam kasus ini biasanya listrik gitu ya. Nah, jadi alat utamanya sekali lagi tetap ada evaporator, kemudian akan ada throttle atau valve, kemudian akan ada kompresor, dan ada kondenser. Silakan dipelajari, cari referensi di internet ataupun di literatur ataupun di buku-buku termodinamika bagaimana bisa kita melawan driving force tersebut sehingga kalor yang harusnya pindah dari lingkungan ke kulkas tidak terjadi dan kita bisa menjaga kulkas di temperatur yang rendah. Ini contoh aplikasi lainnya dalam penerapan ilmu termodinamika, yaitu misalnya di sini kita jumpai proses yang ada di kilang-kilang minyak bumi atau refinery. Misalnya di Indonesia ada kilang Cilacap, Balongan, Pelaju, Dumai, Balikpapan. Dalam kilang minyak bumi, umpannya berupa minyak mentah atau istilahnya crude oil akan dipecah-pecah menjadi fraksi-fraksi penyusun minyak bumi tersebut mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Perbedaannya apa? Yang utama adalah titik didihnya. Yang paling ringan misalnya di sini menjadi gas atau menjadi LNG atau menjadi LPG, kemudian kita akan peroleh nafta, kemudian kita akan peroleh kerosin, diesel, gas oil, sampai ke residu yang nanti mungkin bisa menjadi aspal. Bagaimana memisahkannya? Ternyata akibat perbedaan titik didih yang untuk merancang unit-unit tersebut dari sisi tingginya, besarnya, itu memerlukan data-data kesetimbangan termodinamika. Ilustrasi sederhananya, kolom destilasi adalah seperti ini. Kita akan memiliki kolom destilasi beberapa tahap gitu ya. Di atas akan ada kondenser, di bawah akan ada reboiler. Sehingga produk A akan kita peroleh sebagai produk atas atau destilat. Apa perbedaan produk A dengan produk B? Ketika dia menjadi produk atas, artinya dia mudah menguap. Ketika dia mudah menguap, artinya dia biasanya adalah fraksi ringan. Sedangkan produk B adalah produk berat atau yang lebih sulit menguap gitu ya. Nah, bagaimana menentukan tekanan, bagaimana menentukan temperatur dari kolom destilasi ini? Tentunya akan dibahas di kuliah tingkat 3 dalam proses pemisahan gitu ya, tetapi basisnya adalah dari data fundamental kesetimbangan fasa. Misalnya nanti akan kita membuat data kesetimbangan fasa PXY diagram seperti ini. Oke, saya kira cukup sekian untuk pengantar aplikasi termodinamika di bidang teknik kimia. Kita lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.